dosen bimbingan teknis memang profesi karya inovatif yaitu karya seni. Ini ada latar belakang urgensi karya seni. Di sini urgensinya yaitu tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian perubahan pendekatan pembelajaran, kemudian perubahan kurikulum, kemudian peningkatan kualitas pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu mutu pendidikan sekolah semakin baik. Jadi kenapa adanya kita harus membuat karya seni. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari sesi ini adalah menjelaskan satu, memahami konsep penciptaan karya seni. Kemudian yang kedua, membuat karya seni yang efektif dan efisien untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mengembangkan karya seni. Selanjutnya pokok-pokok materi praktek penciptaan karya seni. Yang pertama tentang seni sastra, dan yang kedua tentang seni rupa, kemudian desain komunikasi visual, kemudian seni musik atau suara, kemudian seni busana, dan seni pertunjukan. Nah, yang selanjutnya metode dalam kegiatan ini adalah yaitu discovery atau inquiry learning, kemudian problem based learning, dan project based learning. Yang selanjutnya mari belajar bersama, yaitu konsep umum tentang penciptaan karya seni. Nanti silakan bapak-bapak, ibu-ibu membuat kelompok. Dalam kelas dibagi menjadi 4 kelompok jenis karya seni, dan amati materi pada modul yang sudah dibagikan. Kemudian buatlah peta konsep tentang karya seni, dan sebagian anggota kelompok menuangkan temuan poin-poin dalam LK. Kemudian yang selanjutnya itu mempresentasikan hasil dari temuan dalam kelompok itu. Tagihannya dalam sesi ini adalah buatlah salah satu karya seni di bawah ini. Jadi setiap kelompok itu nanti silakan membuat salah satunya dari poin-poin yang 6 ini. Seni sastra meliputi cerpen, puisi, naskah, drama, teater. Kemudian yang kedua seni rupa meliputi kriya, logam, kayu, keramik, lukisan, patung, dan ukiran. Yang ketiga desain komunikasi visual meliputi sampul buku, poster, brosur, baliho, fotografi, animasi, film, kemudian company profil. Yang keempat seni musik atau suara meliputi lagu, aransemen musik. Kemudian yang kelima seni busana meliputi baju, celana, rok, dan sejenisnya. Yang keenam seni pertunjukan meliputi teater, drama, tari sendera tari, dan ensemble musik. Selanjutnya dalam tagihan ini dibuat dengan ketentuan. Jadi setelah setiap kelompok itu memilih jenis karya seninya, silakan nanti tentukan capaian pembelajaran yang berisi tujuan dan indikator keberhasilan. Kemudian yang kedua pokok-pokok materinya, kemudian uraian materi, kemudian aktivitas pembelajaran, rangkuman, dan tugas, kemudian umpan balik dan tidak lanjut. Untuk pedoman dalam pembuatan karya seni, silakan lihat modul, yaitu modul karya inovatif, kemudian buku pengembangan profesi guru, buku 4. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Kiai Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Masruri sudah menyampaikan presentasi hasil perjuangannya selama berhari-hari, bahkan tadi siang sore mungkin. Baiklah,
mari kita beri tanggapan terhadap presentasi Pak Masruri. Kita berikan masukan atau pertanyaan sehingga menyempurnakan hasilnya, hasil karya beliau. Silakan. Oke, saya boleh ya? ATM. Iya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator sesi kedua ya, Bapak Kiai Jamaluddin, Bapak Ketua kita, dan juga Bapak narasumber. Sungguh luar biasa sekali ya. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang tadi, coba slide yang tagihan. Tagihan ya. Oke. Nah, apakah di sini kan salah satu karya seni di bawah ini ya. Nah, untuk pantun sendiri apakah bisa dimasukkan ke dalam seni sastra sehubungan setelah kata film tidak ada dan lain-lain atau dan sebagainya? Apakah bisa masuk ke dalam seni sastra? Karena pantun ini menarik juga untuk pembelajaran, apalagi untuk dakwah dan pendidikan agama Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, poin keempatnya itu ada seni musik atau suara meliputi lagu, aransemen musik. Ini yang jadi persoalan ketika saya belum bisa menciptakan nada-nada irama tertentu. Saya masih meminjam nada dangdut karya orang lain gitu kan. Misalnya jaran goyang. Nah, jaran goyangnya itu kebetulan cepat dihafal sama anak-anak SD. Lalu mengingat lirik atau isinya belum pas untuk usia dini, usia SD juga, dan tidak KPAI-annya tidak nampak, maka saya ganti dengan materi-materi KPAI-an seperti pada materi surat Al-Fil ketika Gubernur Yaman menyerang Ka'bah ya. Itu saya masukkan dan asik banget itu, sampai akhirnya saya kolaborasi dengan Mapel seni budaya untuk drum band dan school project. Jadi PAI sama Bu Seni Budaya, dan menciptakan lagu versi jaran goyang dengan isinya yaitu materi Alfil. Yang jadi pertanyaan, nah itu gimana terkait dengan haki ya, copyright dan sebagainya. Lalu untuk amannya harus seperti apa, sementara saya belum bisa membuat irama, nada lagu dan sebagainya gitu kan. Nah itu mungkin, jadi saya masih nyomot karya orang dari situ ya. Saya hanya membuat liriknya saja ya, gubahannya. Nah itu saja mungkin, mohon pencerahannya Pak narasumber. Oke, langsung Pak Kiai. Terima kasih. Ini kayak seperti apa ini? Beneran ini. kan rekaman, kita mau editing video. Mau editing video kita. Nyanyi jaran goyangnya dulu. Abraha sang gubernur Yaman iri ingin menghancurkan Ka'bah, namun tipu dayanya sia-sia, digagalkan Allah dan seterusnya. Jadi nadanya memang jaran goyang sih. Saya soalnya latar belakang masalahnya ini anak kok SD udah pada tahu lagu dewasa. Ya udah saya sih ngikut itunya gitu kan, kesenangan mereka. Tujuannya kan paikem ya, M-nya menyenangkan, menarik. Lalu saya kolaborasikan dengan lirik KPAI-an tapi nadanya tetap jaran goyang. Kemarin saya survei lapangan lagi, katanya sekarang lagi demen-demennya lagu Wali. Ya udah saya ikutin dulu 3 kali tayang di YouTube lagu Wali yang aslinya mereka nyanyi gitu. Akhirnya saya diam-diam mengamati, oh kayak gini nadanya, lalu saya bikin liriknya. Jadi seperti itulah. Nah, silahkan Pak narasumber. Terima kasih. Ini sebenarnya lebih mahir nih yang nanya ini daripada narasumber. Terima kasih fitnahnya ya, saya amini deh. Tapi tetap saya jawab kan, saya komentarin. Untuk yang pertama, seni sastra ya tidak ada di situ pantun. Apakah itu termasuk? Maka kalau menurut saya sih, atau nanti teman yang lain, ya termasuk kan itu. Cuman kebetulan di sini nggak ditulis gitu. Jadi termasuk
termasuk pantun. Kalau provinsi Jambi itu banyak itu pantunnya apa Kang Asep gitu kan. Cuman kebetulan nggak keinget kan, karena ini ATM juga ini, ya kan, ambil tiru modif gitu kan. Itu untuk yang kedua pertanyaan yang berkaitan tentang seni musik. Kalau memang itu menurut saya boleh-boleh saja, artinya yang penting konten isinya itu menyenangkan, kemudian memberikan pengetahuan ilmu tentang apa yang kita sampaikan. Jadi asal jangan kebablasan, ya kan. Jadi kita mau modif itu boleh-boleh saja. Jadi karena untuk pembelajaran. Tapi kalau untuk penilaiannya nanti itu dijawab sama Pak Dokter itu. Untuk penilaian berkaitan agak nilainya kalau misalkan kita copy paste itu kan, tapi diganti apa? Saya rasa itu dari saya. Iting sih, perih gini. Asep, mana tanggapannya? Terima kasih. Baik, ini menarik sebenarnya pertanyaan Kang Asep, karena kita ingin bahan ya untuk ketika ada pertanyaan itu juga ditanyakan oleh peserta. Ini penting untuk ketegasan kita bagaimana pantun itu masuk apa tidak. Jadi baru tadi kan baru persepsinya atau baru persangkaan dari Pak Mas Ruli. Iya, persangkaan. Bahwa iya pakai perasaan kan ya. jadi mohon mari, kalau saya baca barusan di materi itu tidak ada pantun dalam kategori karya yang bisa dalam hal ini di angka kredit ini yang ada kriteria tertentu bahwa pantun itu bagian dari karya seni yang bisa dibuat bagian dari karya inovasi ini. Nah, mohon mari, ini barusan saya baca sekilas dari materi Pak Mas Rudi. Jadi tidak masuk. Ya, tidak masuk. Andai kan di materi ini ya, yang 4 itu ya. Maksudnya. Ya, di materi kan ya ini dulu. Barangkali ini lain, barangkali ada referensi lain yang panduan yang memungkinkan kita kan nanti kan berkaitan dengan ya Bang Fadli, silakan Pak Fauzan. Ya, terima kasih. Kalau dilihat dari pedoman pantun itu namun tas beres ya. Hanya Ibak, saja muh namanya. akhirnya kemudian butuh penafsiran kan, butuh tafsir karya inovatif. Ya tentu saja ini tergantung juga nanti penilai angka kreditnya. Apakah penilai angka kredit itu memiliki tafsir yang seperti yang yang menurut saya atau tidak gitu ya. Karena kalau pantun dalam pengertian aslinya itu kan puisi lama, termasuk jenis puisi lama. Jadi kalau menurut saya pantun itu termasuk puisi dan boleh. Hanya saja tentu saja ketika puisi itu atau pantun itu mau diajukan sebagai angka kredit, tentu saja perlu mempertimbangkan berapa jumlah puisi yang bisa dibukukan dan kemudian bisa dinilai sebagai angka kredit, baik dalam kategori sederhana atau dalam kategori Saya tentu saja menuju tugas saya bikin penyemangat betul. Tolong kamu bu. Kan saya jelaskan tadi Pak Dokter. Sudah Pak Dokter? Ya, sudah. Ya kan berkaitan dengan angka kredit itu kan ada ketentuan ini wajib. Sudah Pak Fauzan? Ya. Oh iya. Tadi Pak ya. Benar. Oke, sip. Ya. Boleh bertanya satu lagi. Baik. Next, masih ada 4 lagi Pak. Terima kasih. Saya kira untuk sesi presentasi dari Mas Rudi. Oh iya, silakan Pak. Mana Alimuddin?
Oh iya, sekitar. Terkait dengan apa Pak Limuddin? Ya, terkait dengan Pak tadi materinya median sesi, ya kita bertanya aja untuk mengisi data diskusi. Kira-kira berapa yang termasuk patung itu? Patung berapa? Mana tadi? Coba di sana. Di rekan mananya, slide-nya mana? Ya Pak, ada semuanya itu. Yang mana ada pertanyaannya ini. Jumlah patung berapa? Ada dari dulu sudah. Ada Sostes. Dan juga dari sini itu ada berapa dari sini sehingga berapa nilai dari sini itu yang kompleks dan berapa yang sederhana nilainya. Terima kasih. Ini sebenarnya langsung saja Pak sendiri. Iya, ya ini mohon maaf Pak, kebetulan kita harus lihat bukunya gitu kan. Ya, betul. Nah, bukunya ada, nanti silakan Bapak download. Nah, itu sudah ada ketetapan secara waktunya mau habis waktu post testnya masalahnya.